Pagi itu, sinar mentari perlahan menyusup lewat tirai jendela apartemen Putri dan Dani yang terletak di pusat kota metropolitan. Udara sejuk membawa aroma khas musim hujan yang baru saja berlalu, membuat suasana semakin nyaman dan menyenangkan. Putri membuka matanya perlahan, tersenyum saat menyadari ia sedang berada di tempat yang sangat ia cintai, bersama orang yang sangat berarti dalam hidupnya. Setelah beberapa tahun bergelut dengan berbagai masalah dan luka batin, akhirnya Putri bisa merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Kehidupan rumah tangganya yang baru bersama Dani terasa seperti hadiah terindah yang pernah ia terima. Dani, pria yang cerdas dan santai, bukan hanya suami yang penuh kasih sayang, tapi juga sahabat dan partner hidup yang selalu ada di setiap langkahnya. Dengan suara lembut, Dani yang tengah duduk di kursi makan menyapa. "Sayang, sudah bangun? Kopi hangat sudah aku siapkan." Putri tersenyum dan mengangguk, lalu bangun dari tempat tidurnya. "Terima kasih, Dan. Kamu selalu perhatian sekali." Ia merasa beruntung memiliki suami seperti Dani yang tidak pernah lelah menunjukkan rasa cintanya dalam hal-hal kecil. Pagi itu mereka menikmati sarapan bersama sambil membicarakan rencana hari itu. Putri sedang mempersiapkan proyek baru di kantornya, sedangkan Dani akan mengurus bisnis rental mobilnya yang kini semakin berkembang. Meskipun sibuk dengan aktivitas masing-masing, mereka selalu menyempatkan waktu untuk saling bertukar kabar dan mendukung satu sama lain. Setelah sarapan, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan santai ke taman kota tak jauh dari apartemen. Udara segar dan pemandangan hijau pepohonan di taman membuat suasana hati mereka makin cerah. Saat berjalan beriringan, Putri tak bisa menahan perasaan syukurnya atas kebahagiaan yang kini mengisi hari-harinya. "Dani," ucap Putri tiba-tiba, "aku benar-benar merasa hidupku sekarang sangat berbeda dari sebelumnya." Dani tersenyum dan menggenggam tangan Putri erat. "Itu karena kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Sayang, masa lalu sudah berlalu. Sekarang waktunya kita membangun masa depan yang indah bersama." Putri mengangguk. Ia tahu kata-kata Dani bukan sekadar basa-basi, melainkan janji yang tulus. Kenangan pahit dengan mantan suaminya, Rizal, perlahan memudar. Rizal adalah sosok yang dulu sangat ia cintai, tapi sifat sombong dan kebiasaan pamer kekayaannya membuat hubungan mereka retak. Putri tidak menyesal memilih berpisah dan memulai lembaran baru dengan Dani. "Apalagi dengan kamu, Dan. Kamu bukan tipe pria yang suka pamer atau mengumbar harta. Aku suka itu dari kamu." Putri tersenyum tulus. Dani mengangkat bahu dan tertawa kecil. "Ah, aku cuma orang biasa kok. Tapi aku memang percaya, bahagia itu nggak harus diukur dari seberapa mewah yang kita punya." Mereka terus berjalan menyusuri jalan setapak taman, melewati anak-anak yang bermain, pasangan muda yang bercengkrama, dan para lansia yang duduk menikmati sore. Semua terlihat damai, seolah dunia turut merayakan kebahagiaan kecil yang mereka miliki. Namun di balik ketenangan itu, pikiran Putri kadang tak bisa lepas dari bayang-bayang masa lalu. Ia teringat beberapa tahun lalu ketika hubungan dengan Rizal mulai retak. Rizal yang dulu begitu memesona berubah menjadi sosok yang sombong dan selalu ingin terlihat lebih dari yang sebenarnya. Ia sering memamerkan mobil mewah, pakaian mahal, dan gaya hidup glamour demi menunjukkan status sosialnya. Putri pernah merasa tersiksa dan tertekan menghadapi sikap Rizal yang seperti itu. Bahkan setelah perceraian mereka, ia masih sering merasa terganggu jika mendengar kabar tentang keangkuhan mantan suaminya. Namun berkat dukungan Dani dan keteguhan hatinya sendiri, Putri berhasil bangkit dan melangkah maju. Sore menjelang, mereka kembali ke apartemen. Dani membantu Putri menyiapkan makan malam sambil bercerita tentang tantangan terbaru dalam bisnis rental mobilnya. Putri pun berbagi ide dan strategi yang mungkin bisa membantu usaha Dani berkembang lebih pesat. Malam itu, setelah makan bersama, mereka duduk di balkon apartemen menikmati udara malam yang segar. Lampu kota berkelap-kelip seperti bintang yang jatuh, menambah romantisme suasana.
Terima kasih sudah menjadi suami yang luar biasa. Dan, kata Putri lirih. Dani memandang mata Putri penuh cinta. Dan aku juga berterima kasih karena kamu sudah memilih aku untuk menemani hidupmu. Kita jalani ini bersama. Ya. Putri mengangguk. Selamanya. Di saat itu, kedamaian terasa menyelimuti mereka. Putri dan Dani menikmati hari-hari yang penuh cinta dan pengertian. Namun, seperti kata pepatah, hidup selalu penuh kejutan. Sesuatu yang tak terduga akan segera muncul, menguji kekuatan dan kesabaran mereka. Tapi untuk malam itu, mereka hanya ingin menikmati kebahagiaan sederhana yang ada di depan mata. Hari-hari yang damai dan bahagia yang tengah dinikmati Putri dan Dani tiba-tiba terusik ketika Rizal, mantan suami Putri, muncul kembali di kehidupan mereka dengan cara yang tak terduga. Rizal bukan pria yang mudah dilupakan begitu saja, terutama karena sikap sombong dan keinginannya untuk pamer yang selalu membuatnya jadi pusat perhatian. Suatu sore yang cerah, Putri dan Dani sedang duduk santai di sebuah kafe favorit mereka di pusat kota. Mereka menikmati waktu berkualitas setelah hari yang panjang. Dani memesan kopi favoritnya, sementara Putri menatap keluar jendela, menikmati keramaian jalanan. Tiba-tiba, suara mesin mobil mewah yang berhenti di depan kafe menarik perhatian Putri. Ia melihat seorang pria berjas rapi turun dari mobil itu dengan langkah percaya diri yang khas. Tidak perlu waktu lama untuk mengenali sosok tersebut. Rizal, mantan suaminya. Rizal tampak berubah tidak banyak. Namun aura sombong dan sikapnya yang penuh gaya langsung terpancar. Ia mengenakan kacamata hitam besar dan jam tangan mewah. Tampaknya sengaja menunjukkan bahwa dirinya sekarang berada di puncak kesuksesan. Putri merasakan campuran perasaan, antara tidak nyaman dan penasaran. Dani yang melihat ekspresi Putri, menyadari ada sesuatu yang mengusik hatinya. Ia menggenggam tangan Putri dengan lembut sebagai tanda dukungan. Rizal berjalan memasuki kafe, lalu melambaikan tangan dengan penuh percaya diri kepada Putri dan Dani. "Hai, Putri. Lama tak jumpa," sapa Rizal dengan suara yang sedikit berlagak. Putri membalas dengan senyum tipis, berusaha tetap tenang. "Hai, Rizal." Dani mengangguk singkat sambil tersenyum ramah namun tetap waspada. Rizal lalu duduk di meja yang tak jauh dari mereka, seolah sengaja ingin menunjukkan dirinya. Ia mengobrol dengan beberapa orang sekitar, tak lupa sesekali menengok ke arah Putri dan Dani. Semua gerak-geriknya memancarkan kesan ingin dipandang dan diakui. Putri merasa tidak nyaman dengan sikap Rizal yang seperti itu. Ia tahu mantan suaminya memang tipe orang yang suka pamer dan memamerkan segala sesuatu yang dimilikinya. Namun sekarang, dengan Dani di sisinya, ia merasa lebih kuat dan tidak takut dengan tingkah Rizal. Dani, yang mengenal riwayat Putri dengan Rizal, menyadari bahwa ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang ingin Rizal tunjukkan atau buktikan. Dani pun memutuskan untuk tetap tenang dan tidak terpancing emosi. Sambil menyeruput kopi, Dani berkata, "Jangan khawatir, sayang. Aku yakin kita bisa menghadapi ini dengan kepala dingin." Putri tersenyum, merasa beruntung memiliki suami yang bisa diandalkan seperti Dani. Beberapa menit kemudian, Rizal keluar dari kafe dan dengan gaya mewah kembali ke mobilnya. Namun kali ini, Putri dan Dani bisa melihat dengan jelas mobil yang dinaikinya. Sebuah mobil sport mewah berwarna merah menyala yang pasti menarik perhatian banyak orang. Rizal memanaskan mesin mobil itu dengan suara bising, seolah ingin memamerkan kekuatan kendaraannya kepada semua orang di sekitar. Putri menggelengkan kepala, merasa sedikit kesal sekaligus kasihan melihat tingkah mantan suaminya yang berlebihan itu. Dani menepuk bahu Putri dengan lembut. "Kalau dia mau pamer, biarkan saja. Kita punya cara sendiri untuk menghadapi itu." Putri mengangguk. Dalam hati, ia berharap Rizal tidak akan terlalu lama mengusik kebahagiaan barunya. Namun satu hal yang pasti, hari-hari ke depan akan penuh dengan kejutan dan pelajaran berharga.
Munculnya Rizal kembali bukan hanya sekadar kebetulan, melainkan permulaan dari sebuah cerita yang akan menguji kesabaran dan kebijaksanaan Putri dan Dani. Beberapa hari setelah kemunculan mengejutkan Rizal di kafe, suasana hidup Putri dan Dani kembali sedikit terganggu. Kali ini, Rizal menunjukkan sikapnya yang makin nyata dan berani. Ia mulai memamerkan mobil mewahnya secara terang-terangan, bahkan tepat di depan Putri dan Dani. Pagi itu, Putri dan Dani sedang berjalan menyusuri pusat perbelanjaan di kawasan elit kota. Cuaca cerah, dan orang-orang berlalu lalang dengan aktivitas masing-masing. Mereka menikmati hari bersama seperti biasa, berbicara ringan dan sesekali tertawa. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil mewah menggelegar di dekat mereka. Putri dan Dani sama-sama menoleh ke arah suara itu. Tak jauh dari tempat mereka berdiri, sebuah mobil sport hitam berkilauan meluncur pelan, kemudian berhenti tepat di depan mereka. Putri tercekat saat melihat sosok yang keluar dari mobil itu. Tidak lain dan tidak bukan Rizal, mantan suaminya, dengan senyum penuh percaya diri dan gaya yang sangat mencolok. Rizal berjalan keluar dari mobil dengan langkah lebar dan tubuh tegap. Ia sengaja menarik perhatian, tampak seperti ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa ia telah berhasil. Jaket kulit mahal dan kacamata hitamnya semakin menegaskan citra dirinya sebagai pria sukses dan berkelas. Putri, Dani, sapanya lantang, membuat beberapa orang di sekitar menoleh ke arah mereka. Putri menghela napas dalam-dalam, berusaha menjaga ketenangannya. Dani di sampingnya juga tampak santai namun waspada. Rizal melangkah lebih dekat, lalu berkata dengan nada sombong, "Lihat mobil baruku ini. Bukan mobil sembarangan, kan? Aku pikir ini cukup untuk menunjukkan siapa aku sekarang." Putri menatap mobil tersebut dengan mata yang tajam, mencoba menyembunyikan ketidaksenangannya. "Memang mobil yang bagus," jawab Putri singkat. Dani menatap Rizal dengan tatapan penuh arti. "Iya, keren mobilnya. Tapi kadang penampilan bisa menipu, Rizal," ucap Dani dengan suara tenang namun jelas mengandung sindiran halus. Rizal tertawa kecil dan mengangkat bahu. "Ah, Dani, jangan iri dong. Aku juga kerja keras buat semua ini." Ia memamerkan senyum penuh kemenangan. Putri merasakan ada sesuatu yang aneh dengan mobil itu, tapi ia tidak mau langsung berprasangka. Namun Dani, dengan instingnya yang tajam, mulai memperhatikan detail kendaraan tersebut. "Kalau begitu, bagaimana kalau kita coba lihat lebih dekat? Aku penasaran sama spesifikasinya," kata Dani dengan santai. Rizal mengangkat alis, menantang. "Silakan, coba kalau kamu bisa." Dani melangkah ke sisi mobil dan mulai memeriksa bagian-bagiannya dengan teliti. Ia melihat kondisi ban yang tampak baru sekali, cat body yang hampir sempurna tanpa cacat sedikit pun, dan interior mobil yang sangat bersih. Namun ada satu hal yang membuat Dani curiga, aroma mobil yang tidak biasa. Biasanya, mobil sport mewah punya aroma khas dari bahan-bahan premium, tapi ini berbeda. Dani mengusap dagunya dan berkata, "Mobil ini tampaknya bukan milik pribadi, ya?" Rizal mengernyit. "Maksud kamu?" "Aku pernah lihat mobil seperti ini di tempat rental yang aku kelola. Biasanya mobil ini memang disewakan untuk acara-acara khusus," jelas Dani dengan tenang. Rizal mulai terlihat gelisah. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan mengatakan, "Kalau begitu, anggap saja aku pemilik rental itu, jadi aku juga tahu bagaimana mengelola mobil-mobil mewah." Putri yang mendengar itu terdiam, lalu menatap Dani penuh arti. Dani tersenyum tipis, seolah memberi sinyal bahwa ia tahu lebih banyak dari yang dikatakan Rizal. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan percakapan itu. Ada yang tersenyum simpul, ada pula yang mulai berbisik-bisik. Rizal, yang merasa mulai kehilangan kendali, mencoba menyudahi pembicaraan. "Yah, yang penting aku sekarang sudah berhasil. Itu yang paling penting, kan?"
Putri mengangguk pelan. Tapi dalam hatinya ia tahu bahwa kesuksesan Rizal itu tidak semegah yang dia tunjukkan. Setelah itu, Rizal kembali masuk ke dalam mobilnya dan menggeber mesin dengan suara keras, meninggalkan Putri dan Dani yang tetap berdiri tenang. Putri menoleh ke Dani dan berkata, "Aku nggak nyaman dengan semua ini, Dan. Dia kok makin jadi-jadi ya?" Dani menggenggam tangan Putri dengan lembut. "Santai, sayang. Kita hadapi ini dengan kepala dingin. Aku yakin ada cara supaya semuanya jelas dan Rizal nggak bisa terus pamer tanpa dasar." Putri tersenyum kecil, merasa lebih tenang karena ada Dani di sisinya. Mereka melanjutkan perjalanan dengan langkah mantap, siap menghadapi apapun yang akan datang. Setelah insiden memalukan di depan pusat perbelanjaan itu, Dani semakin curiga dengan mobil mewah yang dipamerkan oleh Rizal. Meskipun tampilannya sangat mengkilap dan mencolok, ada sesuatu yang membuatnya ragu. Sebagai pemilik usaha rental mobil dan pecinta otomotif, Dani sudah terbiasa dengan berbagai jenis kendaraan, termasuk mobil mewah. Malam itu, setelah Putri tertidur, Dani duduk di ruang tamu apartemen mereka sambil membuka laptop dan melihat katalog mobil sport yang biasa disewakan di rentalnya. Ia mencoba membandingkan model, tipe, dan ciri-ciri mobil yang sama dengan yang dipamerkan Rizal. Ia ingat betul, mobil yang dikendarai Rizal itu sangat mirip dengan salah satu mobil mewah yang ada di daftar armada rentalnya. Mobil itu memang kerap disewakan untuk acara pesta atau pameran produk. Dani kemudian menelpon salah satu pegawainya yang bertugas mengelola armada mobil rental. "Halo, Tio. Ada mobil sport yang mirip banget sama mobil yang dipakai Rizal, mantan suami Putri. Kamu tahu nggak, itu mobil asli atau bukan?" tanya Dani sambil menahan penasaran. Tio menjawab dengan nada santai, "Iya, Pak Dani. Itu mobil memang ada di rental kita. Biasanya disewakan untuk event-event tertentu, bukan milik pribadi. Kami sudah beberapa kali sewakan ke klien-klien yang mau pamer mobil mewah tapi gak mau beli. Jadi, itu mobil sewaan." Dani tersenyum kecil. Ini konfirmasi yang ia butuhkan. Mobil yang dipamerkan Rizal bukan milik pribadi, melainkan hanya mobil sewaan dari rental miliknya sendiri. Keesokan harinya, Dani membicarakan hal ini dengan Putri saat sarapan. "Putri, aku sudah cek. Mobil yang dipakai Rizal itu mobil rental yang aku kelola. Jadi dia pamerin mobil bukan miliknya, tapi cuma mobil sewaan," kata Dani sambil tersenyum kecil. Putri terkejut dan langsung tertawa pelan. "Wah, itu berarti selama ini dia cuma pamer mobil sewaan doang ya? Aku sampai mikir mobil itu benar-benar milik dia." Dani mengangguk. "Betul. Jadi kita harus hati-hati menghadapi Rizal. Jangan sampai dia bikin malu lagi. Tapi aku juga ada rencana supaya kita bisa kasih pelajaran tanpa harus ribut." Putri menatap Dani penuh percaya. "Aku percaya sama kamu, Dan. Kamu selalu tahu cara menghadapi masalah dengan kepala dingin." Hari-hari berikutnya, Dani mulai mengamati tingkah laku Rizal lebih dekat. Ia sadar Rizal memang sengaja memanfaatkan mobil rental untuk memamerkan seolah-olah itu miliknya sendiri, agar bisa kembali mendapat perhatian dari orang-orang sekitar dan mungkin juga dari Putri. Namun, dengan informasi ini, Dani merasa punya keunggulan. Ia tahu apa yang harus dilakukan agar Rizal tidak bisa terus menipu dan membuat situasi jadi tidak nyaman. Sementara itu, Putri mulai merasa lega karena mengetahui kenyataan tersebut. Beban yang selama ini membuatnya risih perlahan mulai hilang. Ia pun lebih siap menghadapi Rizal dan segala kelakuannya. Tapi, meskipun mengetahui kebenarannya, Putri sadar bahwa Rizal tetap bisa menjadi masalah jika tidak dihadapi dengan tepat. Ia dan Dani pun sepakat untuk bersikap sabar dan mencari waktu yang tepat untuk mengungkapkan fakta ini secara halus. Di balik semua itu, Putri dan Dani semakin erat. Mereka sadar bahwa kekuatan mereka bukan hanya dari materi atau status, tapi dari kepercayaan dan kebersamaan yang terjalin selama ini. Malam itu,
Mereka berdua duduk bersama di balkon, menatap langit malam yang bertabur bintang. Kalau saja Rizal tahu, dia pasti malu banget ya kalau semua orang tahu mobil itu cuma sewaan, ucap Putri sambil tertawa kecil. Dani menggenggam tangan Putri dan berkata, "Nanti aku pastikan semua orang tahu dengan cara yang sopan tapi jelas." Putri tersenyum bahagia, merasa semakin yakin bahwa masa depan mereka akan lebih cerah tanpa gangguan masa lalu. Setelah memastikan bahwa mobil mewah yang dipamerkan oleh Rizal hanyalah mobil sewaan dari rental miliknya, Dani semakin tertarik untuk mengetahui lebih dalam asal-usul dan sejarah kendaraan tersebut. Ia merasa bahwa informasi ini bisa menjadi kunci untuk menghadapi Rizal dengan cara yang elegan, tanpa harus menimbulkan keributan. Keesokan harinya, Dani memutuskan untuk pergi ke gudang tempat penyimpanan armada mobil rentalnya. Gudang itu terletak di pinggiran kota, agak tersembunyi dari keramaian pusat kota. Di sana, ia berharap bisa menemukan dokumen dan data lengkap mengenai mobil yang selama ini disewakan untuk klien-klien tertentu. Sesampainya di gudang, Dani disambut oleh Tio, pegawai andalannya yang sudah bekerja lama. Tio segera membawa Dani ke ruangan administrasi tempat semua arsip kendaraan disimpan dengan rapi. "Pak Dani, ini dokumen tentang mobil sport yang sering disewa untuk event. Mobil ini memang bukan milik siapa-siapa secara pribadi, tapi hanya milik rental saja," jelas Tio sambil membuka map berisi data kendaraan. Dani membaca dokumen tersebut dengan seksama. Ia menemukan fakta menarik bahwa mobil itu sering disewakan untuk acara pesta ulang tahun, pameran produk, bahkan acara pernikahan dengan harga sewa yang cukup tinggi. Namun, tidak ada satupun klien yang benar-benar membeli mobil tersebut karena harga pasarannya sangat mahal. Jadi, mobil ini memang digunakan untuk tampil di depan umum supaya terlihat mewah. Tapi sebenarnya mobil ini hanya untuk disewakan, kata Dani sambil mengangguk. Tio menambahkan, "Kalau Pak Dani ingin, kita bisa cek riwayat penyewaan mobil ini dalam beberapa bulan terakhir. Mungkin bisa diketahui siapa saja yang sudah menyewa, termasuk Rizal." Dani setuju dan mulai menelusuri daftar penyewaan. Ternyata, Rizal memang salah satu penyewa yang cukup rutin memesan mobil ini untuk dipakai di acara tertentu. Dari sana, Dani tahu bahwa Rizal sengaja menggunakan mobil itu untuk menunjukkan kesuksesan palsu di depan umum, termasuk saat bertemu Putri dan Dani. Setelah mendapatkan informasi yang lengkap, Dani kembali ke apartemen dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa marah karena ada orang yang menyalahgunakan fasilitasnya untuk menipu dan pamer, tapi di sisi lain, ia merasa ini peluang untuk membalas dengan cara yang lebih bijak. Saat bertemu Putri, Dani menceritakan semua yang telah diketahuinya. Putri mendengarkan dengan seksama, kemudian berkata, "Kalau begitu, kita harus rencanakan dengan hati-hati. Jangan sampai Rizal tahu kalau kita sudah tahu rahasianya." Dani mengangguk setuju. "Betul, aku akan cari waktu yang tepat untuk membuat semuanya terbuka secara alami. Biar Rizal malu sendiri tanpa kita harus ribut-ribut." Putri tersenyum lega. "Aku yakin, dengan cara itu, Rizal akan tahu bahwa dia tidak bisa terus bermain tipu dan pamer palsu." Hari-hari berikutnya, Dani terus mengamati gerak-gerik Rizal. Ia memperhatikan dengan teliti kapan Rizal menggunakan mobil rental tersebut, di mana ia biasanya memamerkan mobil itu, dan siapa saja yang menjadi saksinya. Dani bahkan mulai merancang strategi halus untuk mengungkap kebenaran tersebut pada saat yang tepat. Ia ingin semuanya terlihat natural dan bukan seperti serangan pribadi, agar tidak memancing konflik yang tidak perlu. Putri dan Dani juga saling memberi dukungan satu sama lain. Mereka tahu bahwa menghadapi masa lalu dengan kepala dingin adalah kunci untuk mempertahankan kebahagiaan mereka saat ini. Suatu hari, Dani mendapat ide untuk mengundang beberapa teman dekat dan keluarga ke sebuah acara kecil yang akan menjadi momen untuk menunjukkan kebenaran di balik kemewahan yang dipamerkan Rizal. Acara ini bukan untuk mempermalukan siapa-siapa, tapi lebih ke memberi pelajaran bahwa penampilan bukan segalanya, kata Dani saat berdiskusi dengan Putri. Putri tersenyum, merasa yakin dengan rencana tersebut.
Ia juga sudah tidak sabar melihat bagaimana mantan suaminya itu akan bereaksi ketika semua rahasia terbuka. Dengan persiapan matang, Dani dan Putri menanti hari H dengan penuh harap. Mereka tahu, ini bukan hanya tentang mobil mewah, tapi juga tentang menjaga harga diri dan kepercayaan diri mereka sebagai pasangan yang lebih dewasa dan bijaksana. Seiring berjalannya waktu, sikap Rizal yang semakin sering muncul dan pamer dengan mobil sewaan mulai membuat Putri merasa risih. Meskipun ia sudah berusaha untuk tidak terlalu peduli dan fokus pada kebahagiaannya bersama Dani, kehadiran mantan suaminya yang penuh dengan tingkah sombong itu membuat suasana hatinya tidak selalu tenang. Pagi itu, Putri sedang duduk di ruang tamu sambil menyeduh teh. Dani sedang menyiapkan sarapan di dapur. Suasana rumah terasa hangat dan damai. Namun, pikiran Putri tiba-tiba melayang ke kejadian beberapa hari lalu, saat Rizal kembali dengan gaya sok suksesnya. "Aku nggak suka. Dan dia kayak nggak tahu batas," ucap Putri sambil menatap Dani. "Aku tahu dia cuma pamer mobil sewaan, tapi tetap saja, sikapnya itu mengganggu." Dani meletakkan sendoknya dan menghampiri Putri. Ia menggenggam tangan istrinya dengan lembut. "Aku paham, sayang. Aku juga nggak suka kalau dia terus-terusan mengganggu hidup kita. Tapi aku yakin kita bisa menghadapinya dengan cara yang benar." Putri mengangguk, berusaha menenangkan diri. Namun, di dalam hatinya ada rasa kesal yang sulit disembunyikan. Ia merasa Rizal tidak hanya ingin memamerkan kekayaan palsunya, tapi juga seolah berusaha mengintimidasi dan menunjukkan bahwa dia masih punya kekuasaan dalam hidup Putri. Beberapa kali, Rizal sengaja muncul di tempat-tempat yang sering dikunjungi Putri dan Dani, dengan harapan menarik perhatian dan membuat Putri merasa tidak nyaman. Bahkan pada suatu acara komunitas sosial, Rizal hadir dengan mobil sewaannya, mengobrol dengan gaya sombong di depan banyak orang. Putri mencoba menghindar dan tidak mau terlibat, tapi ia tidak bisa lepas dari rasa risih yang muncul setiap kali melihat Rizal. Apalagi saat ia melihat Dani yang selalu berusaha tenang dan tidak terpancing emosi. Suatu sore, saat Putri sedang berjalan-jalan di taman bersama Dani, Rizal tiba-tiba muncul lagi dengan mobil sportnya. Ia sengaja memperlambat laju mobil, menyalakan musik keras, dan menunjukkan gaya hidup mewahnya secara berlebihan. Putri menatap dengan ekspresi campur aduk, antara jengkel dan kasihan. Ia tahu bahwa Rizal sebenarnya tidak bahagia dan terus berusaha menutupi kekurangan dengan kemewahan semu. Dani menarik Putri menjauh dari situasi itu. "Ayo kita pergi, sayang. Jangan biarkan dia merusak suasana hati kita." Putri menuruti, meski hatinya masih bergolak. Ia sadar bahwa Rizal memang suka mencari perhatian, tapi ia juga yakin bahwa sikap sombong itu suatu saat akan membuat Rizal jatuh sendiri. Malam harinya, Putri dan Dani duduk bersama membahas apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Putri berkata, "Aku nggak mau terus-terusan merasa risih seperti ini. Aku pengen kita berdua bisa hidup tenang tanpa gangguan dari dia." Dani memegang tangan Putri erat. "Aku juga pengen begitu. Aku sudah punya rencana untuk menghadapi Rizal, tapi aku butuh waktu dan situasi yang tepat." Putri tersenyum kecil, merasa lega karena Dani selalu ada untuknya. Mereka berdua sepakat untuk tetap sabar dan menjaga sikap agar tidak terjebak emosi yang bisa merugikan. Seiring waktu, Putri mulai lebih kuat menghadapi sikap sombong Rizal. Ia berusaha fokus pada kebahagiaan baru yang ia jalani bersama Dani, sambil menunggu saat yang tepat untuk mengungkap kebenaran di balik kemewahan palsu Rizal. Seiring dengan rasa risih Putri terhadap sikap sombong Rizal, mantan suaminya itu semakin menunjukkan keinginannya untuk kembali diakui dan diterima dalam lingkungan sosial Putri dan Dani. Kali ini, Rizal berusaha lebih keras dengan cara mengesankan teman-teman dekat Putri dan Dani, terutama dalam pertemuan-pertemuan santai yang kerap diadakan di rumah mereka. Suatu sore, Putri dan Dani mengadakan acara kumpul-kumpul kecil bersama beberapa teman dekat dari lingkungan kerja dan komunitas sosial yang mereka ikuti.
Acara ini diadakan di teras belakang rumah mereka yang sudah didesain sedemikian rupa agar terasa nyaman dan hangat. Makanan ringan dan minuman sudah disiapkan dengan rapi, sementara musik latar terdengar lembut. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil mewah terdengar dari luar, menarik perhatian semua tamu. Rizal datang dengan mobil sport hitam yang selalu menjadi ciri khasnya. Ia turun dengan gaya percaya diri, mengenakan jaket kulit dan kacamata hitam seperti biasanya. Putri sedikit terkejut tapi berusaha tetap ramah. Dani yang sudah mengetahui sifat Rizal pun tetap tenang dan menyambut tamu tak terduga itu dengan sikap santun. Rizal melangkah masuk, tersenyum lebar, dan mulai memperkenalkan diri dengan gaya yang terkesan ingin memukau. Ia mulai membicarakan kesuksesan bisnisnya, berbagai pencapaian, dan tentu saja mobil mewah yang ia miliki, meskipun sebenarnya itu mobil sewaan. Teman-teman Putri dan Dani terlihat cukup terkesan pada awalnya, sebagian karena gaya bicara Rizal yang pandai memikat dan kemampuan bergaulnya yang lancar. Namun, tidak semua bisa tertipu. Beberapa orang mulai bertukar pandang, menyadari ada sesuatu yang janggal dari cerita Rizal. Dani yang duduk tak jauh dari situ memperhatikan dengan seksama. Ia tahu bahwa Rizal sedang berusaha membangun citra palsu, dan ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kenyataan dengan cara yang halus. Selama percakapan berlangsung, Rizal terus menekankan bahwa mobil yang diparkir di depan rumah Dani itu adalah miliknya sendiri. Ia bahkan berkata, "Kalau kalian ingin tahu, ini bukan sembarang mobil. Ini hasil kerja keras dan kesuksesan aku yang sekarang." Putri menatap Rizal dengan tatapan dingin, tapi tidak berkata apa-apa. Ia mempercayakan Dani untuk menangani situasi tersebut. Dani akhirnya angkat bicara dengan santai. "Rizal, aku tahu mobil itu memang keren. Tapi aku juga tahu bahwa mobil itu sebenarnya dari rental mobil yang aku kelola. Jadi, jangan-jangan kamu cuma sewa mobil ini buat pamer saja, ya?" Suasana menjadi hening sejenak. Rizal tampak kaget dan sedikit kehilangan kata-kata. Teman-teman Putri dan Dani mulai menatap dengan ekspresi ingin tahu, menunggu kelanjutan pembicaraan. Rizal mencoba tertawa kecil. "Ah, itu cuma detail kecil. Yang penting aku bisa tunjukin ke kalian bahwa aku juga sukses." Dani tersenyum tipis. Sukses itu memang penting, tapi lebih penting lagi jujur dan punya integritas. Kalau cuma pamer tanpa dasar, orang juga bisa lihat itu hanya topeng. Putri merasa lega melihat Dani bisa mengatasi situasi dengan tenang dan cerdas. Ia tahu bahwa ini adalah titik balik yang baik untuk mengungkap kebenaran secara natural. Acara kumpul-kumpul itu berakhir dengan suasana yang agak canggung untuk Rizal, tapi tetap berjalan dengan baik. Beberapa teman Putri dan Dani bahkan memberikan tatapan simpati kepada Putri, menunjukkan dukungan mereka. Sesudah acara, Putri berterima kasih pada Dani. "Kamu hebat. Dan aku nggak tahu harus bagaimana kalau kamu nggak ada." Dani menggenggam tangan Putri. "Kita selalu bisa menghadapi semuanya bersama, sayang." Rizal sendiri pergi dengan perasaan malu dan kecewa. Ia sadar bahwa rencananya untuk mengesankan orang lain gagal total, dan malah membuat dirinya terlihat bodoh. Dani dan Putri tahu bahwa ini baru permulaan, dan masih ada beberapa langkah lagi untuk membuat Rizal benar-benar sadar dan berubah. Setelah kejadian pada acara kumpul-kumpul, Dani semakin yakin bahwa sikap sombong dan pamer Rizal harus diberi pelajaran dengan cara yang tepat. Ia ingin mempermalukan mantan suaminya itu secara halus, tanpa menimbulkan konflik yang bisa merugikan semua pihak. Dani tahu betul bahwa mempermalukan seseorang tidak harus dengan kata-kata kasar atau tindakan kasar. Cara yang elegan dan cerdas justru akan membuat efek yang lebih kuat, terutama jika disaksikan oleh orang-orang yang selama ini menjadi saksi kebohongan Rizal. Malam itu, Dani duduk di ruang kerjanya sambil memikirkan strategi terbaik. Ia membuka laptop dan mulai membuat daftar event-event sosial yang akan dihadiri oleh Rizal dalam beberapa minggu ke depan. Dari situ,
Dani merencanakan langkah-langkah kecil yang akan mengungkap fakta tentang mobil sewaan dengan cara yang alami. Salah satu ide Dani adalah mengadakan sebuah acara pertemuan bisnis yang mengundang banyak orang penting di kota. Ia akan menggunakan kesempatan tersebut untuk menghadirkan mobil mewah yang selama ini dipakai Rizal, tapi dengan pengaturan yang membuat semua orang tahu bahwa mobil itu hanya mobil sewaan. Dani menghubungi beberapa kenalannya di dunia bisnis dan komunitas sosial untuk memastikan kehadiran tamu-tamu penting yang akan membuat acara tersebut penuh dengan saksi mata. Di sisi lain, Dani juga memastikan bahwa Putri tetap tenang dan tidak terlibat langsung dalam rencana ini agar tidak menimbulkan ketegangan. Ini bukan soal mempermalukan dengan kasar, tapi menunjukkan bahwa kebenaran selalu lebih kuat daripada penampilan palsu, kata Dani kepada Putri saat mereka berbincang malam itu. Putri mengangguk setuju. Aku percaya sama kamu, dan aku tahu kamu akan melakukan ini dengan cara yang benar. Hari demi hari, persiapan acara terus berjalan. Dani juga meminta Tio untuk memastikan bahwa mobil sport yang dipakai Rizal benar-benar dalam kondisi prima untuk dipamerkan pada acara nanti. Ketika hari H tiba, suasana di lokasi acara terasa sangat meriah. Banyak tamu penting dan undangan hadir, mulai dari pebisnis, tokoh masyarakat, hingga beberapa teman dekat Putri dan Dani. Rizal datang dengan penuh percaya diri, membawa mobil sport hitam yang biasa ia gunakan untuk pamer. Namun, kali ini, Dani sudah menyiapkan kejutan. Di pintu masuk acara, terdapat sebuah banner besar yang bertuliskan, "Pameran Kendaraan Mewah dan Rental Terpercaya Kota," lengkap dengan logo rental mobil milik Dani. Di samping banner tersebut, mobil sport yang sama yang dipakai Rizal diparkir dengan rapi, disertai dengan keterangan yang jelas bahwa mobil tersebut adalah armada rental. Ketika tamu-tamu melihat, bisik-bisik mulai terdengar di antara mereka. Beberapa langsung menatap Rizal dengan ekspresi terkejut dan tak percaya. Dani yang hadir di tengah-tengah acara pun mengangkat mikrofon dan mulai berbicara. "Teman-teman semua, saya ingin memperkenalkan salah satu armada rental mobil kami yang selama ini sering dipakai untuk event-event mewah. Mobil ini sangat mewah dan keren, tapi yang paling penting adalah mobil ini tidak dimiliki oleh siapapun secara pribadi." Semua tamu mulai tersenyum dan beberapa bahkan tertawa kecil. Dani melanjutkan, "Jadi, bagi yang sering melihat mobil ini dipamerkan, termasuk oleh beberapa orang yang ingin terlihat sukses, saya ingin mengingatkan bahwa kesuksesan sejati bukan hanya soal penampilan, tapi juga kejujuran dan integritas." Rizal berdiri di pojok ruangan. Wajahnya memerah. Ia merasa malu tapi tidak bisa berkata apa-apa. Semua mata tertuju padanya, dan ia sadar bahwa rencananya untuk pamer kemewahan kini hancur berantakan. Putri yang menyaksikan dari dekat, tidak bisa menahan tawa kecilnya. Ia merasa lega dan bangga dengan cara Dani menangani situasi tersebut. Acara berlanjut dengan suasana yang lebih hangat dan penuh tawa. Rizal pun perlahan menjauh dari kerumunan, menyadari bahwa saatnya untuk berubah sudah tiba. Minggu itu, sebuah acara kumpul keluarga besar diadakan di rumah orang tua Putri. Suasana penuh kehangatan dan tawa, dengan berbagai hidangan lezat tersaji di meja panjang. Semua anggota keluarga, termasuk sepupu, paman, dan tante, hadir untuk merayakan ulang tahun nenek Putri. Putri dan Dani datang bersama, membawa serta semangat bahagia yang baru mereka bangun. Namun, di tengah kegembiraan itu, suasana sedikit terganggu ketika Rizal tiba-tiba muncul dengan gaya yang sama seperti biasanya, sombong dan ingin menarik perhatian. Rizal datang dengan mobil sport hitam yang selalu menjadi simbol kemewahannya, atau lebih tepatnya, kemewahan palsu yang selama ini ia pamerkan. Ia turun dari mobil dengan penuh percaya diri, mengenakan jas mahal yang tampak baru dan kacamata hitam. Keluarga Putri pun terkejut melihat kehadiran Rizal. Beberapa anggota keluarga saling bertukar pandang, ada yang merasa kasihan, ada pula yang merasa risih. Namun, Putri berusaha tetap tenang dan tidak ingin mengacaukan suasana. Saat acara makan malam dimulai, Rizal dengan santai mulai bercerita tentang berbagai pencapaiannya,
termasuk bisnis dan mobil mewahnya yang selalu ia pamerkan. Ia sengaja berbicara keras agar semua orang mendengar, berharap mendapat decak kagum dan perhatian. Dani, yang duduk di samping Putri, hanya tersenyum tipis sambil memegang tangan istrinya. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan lain untuk menunjukkan siapa sebenarnya Rizal. Tidak lama kemudian, Dani berdiri dan meminta perhatian semua orang. Ia mulai berbicara dengan suara yang tenang namun jelas. Keluarga besar yang saya hormati, saya ingin berbagi sedikit cerita tentang sebuah mobil sport yang selama ini sering kita lihat dipamerkan oleh Rizal. Semua mata tertuju pada Dani, termasuk Rizal yang kini terlihat sedikit tegang. Dani melanjutkan, mobil itu bukan milik pribadi Rizal, tapi merupakan bagian dari armada rental mobil yang saya kelola. Jadi, selama ini yang kita lihat hanyalah sebuah tampilan luar, bukan kenyataan yang sebenarnya. Beberapa anggota keluarga mulai saling bertukar pandang, sebagian terkejut dan sebagian tertawa kecil. Rizal berusaha membela diri, itu hanya masalah kecil. Yang penting adalah saya bisa tampil di depan kalian semua. Putri mengangkat gelasnya dan berkata dengan santai, yang penting memang bukan hanya penampilan, tapi bagaimana kita bersikap dan jujur pada diri sendiri dan orang lain. Suasana pun berubah menjadi lebih ringan. Beberapa keluarga mulai membicarakan tentang kejujuran dan pentingnya integritas dalam hidup. Rizal, meskipun merasa malu, mulai merenung dan sadar bahwa selama ini ia terlalu fokus pada penampilan tanpa memikirkan nilai yang sesungguhnya. Putri merasa lega melihat perubahan kecil yang mulai muncul pada Rizal, meskipun perjalanan untuk benar-benar berubah masih panjang. Acara kumpul keluarga itu berakhir dengan kebahagiaan dan kedamaian. Putri dan Dani merasa semakin kuat bersama, siap menghadapi masa depan tanpa harus terganggu oleh masa lalu. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Acara ulang tahun sebuah klub komunitas bisnis di kota diadakan di Hotel Bintang 5 yang megah. Seluruh tamu undangan hadir dengan penampilan terbaik, termasuk Rizal yang tidak mau ketinggalan untuk menunjukkan kemewahannya. Dani dan Putri juga hadir, duduk di salah satu meja utama bersama beberapa rekan bisnis dan teman dekat. Suasana penuh dengan percakapan hangat dan gelak tawa. Namun, Dani sudah mempersiapkan sesuatu yang akan menjadi momen penting untuk mengungkap kebenaran tentang Rizal. Saat sesi presentasi dan sambutan dimulai, Dani diminta oleh panitia untuk naik ke panggung sebagai salah satu sponsor acara. Dengan percaya diri, Dani melangkah ke atas panggung, sambil membawa remote presentasi dan sebuah mikrofon. Selamat malam, para hadirin yang saya hormati. Dani memulai sambutannya dengan suara yang tenang dan jelas. Hari ini saya ingin berbagi cerita tentang kesuksesan, kejujuran, dan integritas dalam dunia bisnis. Dani melanjutkan dengan membahas betapa pentingnya kejujuran dalam membangun reputasi dan kepercayaan pelanggan. Ia juga menyentuh mengenai bisnis rental mobil yang sedang ia jalankan, yang berfokus pada kualitas pelayanan dan kepuasan klien. Kemudian, dengan sedikit senyum, Dani memutar sebuah video pendek yang menampilkan mobil-mobil mewah yang menjadi armada rental miliknya, termasuk mobil sport hitam yang selama ini dipakai Rizal untuk pamer. Video itu menunjukkan proses perawatan mobil, pengemudi profesional, dan beberapa testimoni dari pelanggan yang puas. Suasana berubah menjadi lebih serius dan penuh perhatian. Dani berkata, "Saya ingin mengajak semua yang hadir untuk melihat bahwa kesuksesan itu bukan sekadar tampilan luar. Mobil mewah ini bukan milik pribadi, melainkan bagian dari layanan rental kami. Jadi, bagi yang selama ini melihat orang-orang memamerkan kemewahan yang sebetulnya hanya pinjaman, saya harap bisa memahami arti sesungguhnya dari kejujuran dan kerja keras." Penonton terdiam sejenak, kemudian sebagian mulai bertepuk tangan. Rizal duduk di pojok ruangan dengan wajah merah padam, tidak mampu membalas perkataan Dani. Putri menatap Dani dengan bangga. Ia tahu bahwa suaminya bukan hanya pintar dalam berbisnis, tapi juga memiliki cara yang bijaksana untuk menghadapi orang-orang seperti Rizal. Setelah acara selesai,
Banyak tamu yang mendekati Dani untuk memberikan ucapan selamat dan dukungan. Mereka mengagumi keberanian Dani untuk berbicara terbuka tentang integritas, tanpa harus menjatuhkan orang lain secara langsung. Rizal sendiri, meski masih merasa malu, mulai memahami pesan yang disampaikan Dani. Ia tahu bahwa selama ini ia telah menipu diri sendiri dan orang lain dengan sikap sombongnya. Di perjalanan pulang, Putri memegang tangan Dani erat. "Terima kasih, Dan. Kamu benar-benar luar biasa." Dani tersenyum, "Ini semua demi kita dan masa depan yang lebih baik." Malam itu, mereka tidur dengan perasaan lega dan harapan baru. Putri dan Dani semakin yakin bahwa kejujuran dan kesabaran akan membawa mereka pada kebahagiaan sejati, sementara Rizal harus belajar dari kesalahannya. Setelah kejadian di acara komunitas bisnis, reputasi Rizal mulai goyah. Kebenaran yang diungkap Dani secara santai dan elegan menjadi bahan pembicaraan di berbagai lingkaran sosial yang selama ini sering dikunjungi Rizal. Meski demikian, Rizal masih berusaha mempertahankan harga dirinya dengan berbagai cara, walaupun di dalam hatinya ia merasa malu dan kecewa. Di rumahnya yang sederhana namun rapi, Rizal duduk termenung. Wajahnya menunjukkan campuran antara rasa malu, marah, dan frustrasi. Ia merasa dunia seolah berbalik melawan dirinya. Bagaimana mungkin semua orang tahu bahwa mobil yang selama ini ia banggakan ternyata bukan miliknya? Rizal mencoba menghubungi beberapa teman lamanya, mencari dukungan dan pembelaan. Namun, respons yang didapat tidak seperti yang ia harapkan. Sebagian dari mereka malah menghindar atau memberikan komentar sinis. Di saat yang sama, beberapa teman lama Putri mulai memberitahu tentang perubahan sikap Rizal yang kini lebih sering terlihat murung dan pendiam. Malam itu, Rizal berbicara panjang lebar dengan sahabat dekatnya, Andi. "Aku nggak ngerti kenapa semua orang bisa tahu. Aku cuma mau pamer sedikit, bukan buat dihina seperti ini," keluhnya. Andi mencoba menenangkan. "Bro, mungkin ini saatnya kamu berubah. Menjadi pribadi yang lebih jujur dan gak perlu pamer segala sesuatu." Namun, kemarahan Rizal belum hilang sepenuhnya. Ia merasa direndahkan, walaupun sadar bahwa sikap sombong dan pamernya selama ini memang salah. Keesokan harinya, saat bertemu dengan Putri dan Dani secara tak sengaja di sebuah kafe, Rizal menunjukkan ekspresi dingin. Ia mencoba menutupi rasa malu dengan sikap acuh tak acuh. Putri yang melihatnya hanya tersenyum tipis, sementara Dani tetap tenang dan sopan. "Rizal, aku harap kamu bisa belajar dari apa yang terjadi," kata Putri dengan suara lembut. Rizal mengangguk pelan. Aku sadar sekarang. Aku harus berubah." Dani menambahkan, "Perubahan memang tidak mudah, tapi aku yakin kamu bisa kalau benar-benar mau." Pertemuan singkat itu menjadi titik awal bagi Rizal untuk mulai membuka diri dan menerima kenyataan. Meski perasaan malu dan marah masih ada, ia mulai menyadari pentingnya kejujuran dan integritas. Di hari-hari berikutnya, Rizal mulai mengurangi sikap pamernya dan lebih fokus memperbaiki diri. Ia juga mulai berusaha untuk tidak mengganggu kehidupan Putri dan Dani yang kini bahagia. Putri merasa lega melihat perubahan kecil itu dan berharap Rizal bisa terus menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah beberapa minggu berlalu sejak peristiwa di acara komunitas bisnis, suasana di sekitar Putri dan Dani mulai kembali normal. Namun, kejadian-kejadian lucu dan sedikit memalukan yang melibatkan Rizal tetap menjadi bahan cerita yang tak pernah bosan untuk dikenang. Suatu sore, Putri dan Dani sedang duduk santai di teras rumah mereka sambil menikmati teh hangat. Angin sepoi-sepoi yang menyapu rambut Putri membuat suasana semakin nyaman. Dani sedang membaca koran, sementara Putri sibuk mengurus tanaman hias yang baru ia beli. Tiba-tiba, Dani menoleh ke Putri dengan senyum jahil. "Kamu ingat gak kejadian waktu Rizal coba-coba pamer mobil sewaan dia di depan teman-teman kita?" Putri tertawa kecil. "Bagaimana aku bisa lupa? Itu momen paling kocak yang aku alami selama ini." Dani ikut tertawa.
Dia sampai bingung waktu aku bilang mobil itu dari rental aku sendiri. Putri mengangguk sambil tersenyum lebar. Aku cuma bisa tertawa melihat kekonyolan mantan suamiku itu. Dia tuh kayak badut yang berusaha tampil keren tapi malah jadi bahan tertawaan. Dani menggenggam tangan Putri. Aku senang kamu bisa melihat sisi lucunya, bukan malah kesal atau marah. Putri menghela napas. Ya, aku belajar untuk tidak terlalu serius menghadapi masa lalu. Yang penting sekarang aku bahagia dengan kamu. Mereka berdua tertawa bersama, merasakan kehangatan cinta yang semakin erat di antara mereka. Beberapa hari kemudian, Putri bertemu dengan beberapa teman lama yang juga menyaksikan tingkah Rizal yang lucu dan memalukan. Mereka semua setuju bahwa Rizal kini menjadi bahan cerita yang menghibur di berbagai pertemuan. Putri pun menulis sebuah cerita ringan di media sosial tentang pengalaman konyol itu, tentu tanpa menyebut nama langsung. Cerita itu mendapat banyak komentar dan tawa dari para pembacanya. Sementara itu, Rizal sendiri mulai menyadari bahwa apa yang ia lakukan selama ini hanya membuat dirinya terlihat bodoh. Ia mulai berusaha memperbaiki diri, meski perlahan dan dengan langkah kecil. Putri merasa lega dan bahagia melihat perubahan itu, sekaligus merasa semakin kuat menjalani hidup barunya. Malam itu, Putri dan Dani tidur dengan perasaan damai, yakin bahwa masa depan mereka penuh dengan kebahagiaan dan pelajaran berharga dari masa lalu. Setelah berbagai peristiwa yang membuatnya malu dan sadar akan sikapnya selama ini, Rizal mulai merasakan kebutuhan untuk memperbaiki hubungan dengan Putri dan Dani. Ia tahu bahwa permintaan maaf yang tulus adalah langkah pertama yang harus ia lakukan. Suatu sore, Rizal menghubungi Putri lewat pesan singkat, meminta waktu untuk bertemu dan berbicara secara baik-baik. Putri yang awalnya ragu, akhirnya setuju setelah berdiskusi dengan Dani. Mungkin ini saatnya aku mendengar apa yang ingin dia katakan, ujar Putri pada Dani. Mereka bertemu di sebuah kafe yang tenang, di mana suasana memungkinkan percakapan yang serius dan santai. Rizal datang dengan wajah serius, tampak lebih dewasa dan rendah hati. Ia membuka pembicaraan dengan suara yang agak bergetar. Putri, aku ingin minta maaf atas segala sikap sombong dan pamerku selama ini. Aku menyadari aku salah dan aku sangat menyesal telah membuatmu dan Dani merasa tidak nyaman. Putri mendengarkan dengan seksama. Hatinya tergerak melihat perubahan Rizal yang tulus. Dani yang ikut hadir, menatap Rizal dengan sikap yang tegas namun penuh pengertian. Rizal, setiap orang berhak berubah. Yang penting adalah kamu mau belajar dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Rizal mengangguk. Aku sudah berusaha memperbaiki diri, dan aku berharap kita bisa mulai membangun hubungan yang lebih baik, terutama untuk masa depan. Putri tersenyum hangat. Aku juga berharap begitu. Rizal, kita semua punya masa lalu, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjalani masa depan. Sejak pertemuan itu, Rizal benar-benar berusaha mengubah sikapnya. Ia mulai mengurangi kebiasaan pamer dan lebih fokus pada pekerjaan serta hubungan sosial yang lebih sehat. Putri dan Dani pun merasa lega dan bahagia melihat perubahan positif itu. Mereka mulai membuka ruang untuk Rizal agar bisa berbaur kembali dalam pergaulan tanpa harus membawa masa lalu yang penuh drama. Kehidupan mereka bertiga kini berjalan lebih harmonis, dengan komunikasi yang lebih baik dan rasa saling menghargai. Beberapa minggu setelah pertemuan yang penuh makna dengan Rizal, Putri dan Dani duduk bersama di ruang keluarga rumah mereka. Sore itu, sinar matahari menembus jendela besar, menciptakan suasana hangat yang nyaman. Mereka berdua merasa perlu merenung dan membicarakan apa yang telah mereka lalui selama ini, semua pelajaran dari masa lalu, perubahan yang terjadi, dan harapan untuk masa depan. Putri membuka pembicaraan dengan suara lembut. Dan, aku benar-benar bersyukur kita bisa melalui semua ini bersama-sama. Aku merasa kita bukan hanya pasangan, tapi juga teman sejati yang saling menguatkan. Dani mengangguk setuju sambil tersenyum. Aku juga merasa begitu, Putri. Masa lalu memang penuh liku, tapi itu membuat kita belajar banyak.
Aku jadi lebih menghargai arti kejujuran dan kesabaran dalam hubungan kita. Mereka mulai membahas bagaimana kejadian dengan Rizal menjadi pelajaran berharga. Melihat Rizal yang dulu begitu sombong dan sekarang mencoba berubah, aku sadar kalau perubahan itu memang tidak mudah, tapi selalu mungkin jika kita benar-benar mau, kata Putri. Dani menimpali. Betul. Aku juga belajar pentingnya sikap rendah hati, terutama dalam menjalani bisnis dan kehidupan sehari-hari. Tidak perlu pamer untuk merasa dihargai. Putri tersenyum. Aku juga ingin kita selalu saling mendukung, apapun yang terjadi, agar kita bisa terus tumbuh bersama dan membangun masa depan yang lebih baik. Mereka berdua membicarakan rencana ke depan, mulai dari mengembangkan bisnis rental mobil Dani, hingga memikirkan kemungkinan membeli rumah baru yang lebih luas dan nyaman untuk keluarga kecil mereka. Yang paling penting, aku ingin kita tetap jujur dan terbuka satu sama lain. Jangan biarkan kesalahpahaman atau ego merusak apa yang sudah kita bangun, ujar Dani. Putri mengangguk. Setuju. Aku percaya kalau kita selalu komunikasi dengan baik, tidak ada masalah yang tidak bisa kita hadapi. Mereka juga membahas bagaimana cara menghadapi masa lalu tanpa harus terjebak di dalamnya. Kadang, aku merasa bersyukur karena pengalaman pahit dulu membuat aku lebih kuat sekarang, kata Putri. Dani menggenggam tangan Putri. Aku akan selalu ada untukmu, mendukung dan menjaga kamu. Sore itu, mereka merasa semakin dekat dan yakin bahwa bersama, mereka bisa melewati segala tantangan. Sebagai penutup pembicaraan, Putri berkata, "Aku yakin, dengan cinta dan kejujuran, kita bisa membuat cerita hidup kita sendiri yang lebih indah dari sebelumnya." Dani tersenyum hangat. "Setuju, dan aku siap menjalani hari-hari ke depan bersamamu." Mereka berdua berpelukan, merasakan kebahagiaan sederhana yang selama ini mereka cari. Pelajaran dari masa lalu menjadi fondasi yang kuat bagi masa depan mereka. Waktu terus berjalan, membawa angin perubahan yang semakin nyata dalam kehidupan Putri, Dani, dan Rizal. Setelah melalui berbagai pengalaman, kini hubungan mereka berdiri di titik yang lebih dewasa dan penuh pengertian. Rizal yang dulu dikenal sombong dan suka pamer kini berubah menjadi sosok yang lebih rendah hati dan bijaksana. Ia mulai fokus pada usaha kecil-kecilan yang dijalankannya dengan sungguh-sungguh tanpa harus menunjukkan kemewahan yang sebenarnya belum ia miliki. Pada suatu hari, Rizal datang mengunjungi Putri dan Dani di rumah mereka. Kali ini, ia datang tanpa atribut kemewahan, hanya mengenakan pakaian sederhana dengan senyum tulus di wajahnya. "Putri, Dani, aku datang untuk mengucapkan terima kasih," ucap Rizal dengan suara rendah. "Terima kasih sudah memberi aku kesempatan untuk belajar dan berubah. Aku tahu aku bukan orang yang sempurna, tapi aku berjanji akan terus berusaha menjadi lebih baik." Putri tersenyum hangat. "Kami senang melihat perubahanmu, Rizal. Semua orang bisa berubah selama ada niat dan usaha." Dani menambahkan, "Yang penting sekarang kita bisa saling mendukung dan menjalani hidup dengan lebih baik." Seiring waktu, ketiganya membangun hubungan yang lebih harmonis. Rizal tidak lagi menjadi bayang-bayang yang membebani, melainkan bagian dari perjalanan yang mengajarkan arti kejujuran dan kesederhanaan. Putri merasa semakin kuat dan percaya diri menjalani kehidupannya. Ia dan Dani terus menata masa depan dengan penuh cinta dan kerja keras. Mereka merencanakan untuk memperluas usaha rental mobil dan mempersiapkan keluarga kecil yang bahagia. Di akhir cerita, Putri berdiri di balkon rumah sambil memandang kota yang gemerlap di malam hari. Ia tersenyum, merasa damai dan puas. Masa lalu yang penuh drama dan konflik ini menjadi pelajaran berharga yang membentuknya menjadi wanita yang lebih kuat. Dengan tangan yang erat menggenggam tangan Dani, Putri yakin bahwa mereka siap menghadapi apapun yang akan datang bersama-sama. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur,
atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.